Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi kita hari ini akan menginterview kedai Ombreu yang ada di Warung Jempol. Di sebelah saya ada Om Bre sendiri, Halo. selaku pemilik kedai. Baik Om, kita mulai sesi pertanyaannya. Siap. Ya. Jadi Om, Ya. pertama coba Om perkenalkan diri Om sendiri. Oke. Perkenalkan, nama saya Diran Sasongko. Nama warungnya Warung Kedai Ombre. Ya. Di posisi di Warung Jempol, Ya. di Kampung Gedong. Kampung Gedong. Oke, baik. Jadi Om, ada berapa outlet usaha sih Om saat ini? Saat ini ada tiga. Ada tiga. Yaitu di luar kota, yaitu di Jogja, Ya. namanya Kedai Ombre juga. Ya. Di Malang, di dekat kampus Brawijaya. Ya. Yang terakhir di sini, Kedai Ombre yang di Jakarta. Oh, Om Bre yang jaga yang di Jakarta. Oke. Iya. Baik Om. Pertanyaan ketiga. Siapa sih yang mengelola usaha Om saat ini di ketiga kedai itu? Saya kebetulan yang di Jakarta saya sendiri, Ya. turun tangan. Yang di Jogja itu staf saya, sama di Malang juga staf saya. Oke, baik Om. Baik. Sebelum Om memulai usaha ini, bagaimana sih perjalanan karir Om yang berkaitan dengan usaha Om saat ini? Sebelumnya saya dulu bekerja di perusahaan pariwisata dan hotel, yaitu di Hotel Mandarin, Jalan Mandarin. Yang Tamrin. Ya. Dan sempat pergi keluar juga Di luar juga. ke Singapura, Hotel Mandarin Singapura yang di Marina Singapura, Ya. posisinya di sana. Akhirnya kita punya planning ke depan, ya pengen jadi pengusaha lah Pengusaha misalnya. sendiri, pengusaha sendiri. Jadi akhirnya saya mengajukan pensiun dini. Oh. Ya, saat dalam posisi itu kan kalau di Hotel Tamrin itu kan 30 tahun renovasi. Jadi ada pengajuan buat pensiun. Jadi akhirnya saya mengajukan pensiun dini. Akhirnya terjelas di dunia kuliner kan di profesi saya sebagai koki. Oke, baik. Pertanyaan kedua, bagaimana sih Om mendirikan usaha Om? Apakah Om memiliki rancangan sebelum atau membuat rancangan ketika Om sudah berjalan? Ya kita harus punya planning dan rancangan tentunya. Satu kita cari market yang bagus. Satunya kalau dekat kampus, apa mall, apa dekat-dekat pariwisata. Itu kemungkinan besar itu market kita apa untuk sale kita itu ada. Lebih menjamin ya? Menjamin. Baik. Dan apa sih yang membuat Om untuk memutuskan membangun usaha bisnis di sini? Karena kalau orang kerja kan ada waktunya, tapi kalau orang usaha tidak ada umurnya. Ya, betul. Benar ya? Ya, jadi pada tahun berapa Om mendirikan usaha pertama kali? Pertama kali itu 2011. 2011. Ya, itu yang launching pertama kali di Jogja. Di Jogja ya. Ombre ya. Berarti lo outlet pertama itu di Jogja. Ya, 2011. Om mendirikan usaha itu sendiri atau ada Sendiri. Jadi pure owner. pure owner? Ya. Kenapa Om memilih lokasi pertama di Jogja? Karena di Jogja itu kota pelajar intinya, situ kampusnya banyak. Jadi situasi kanan kirinya itu ada anak kos, ada kampus, mall itu masuk di wilayah saya kebetulan dekat kampus UGM. Oh, kampus UGM. Iya. Oke. Saat pertama Om memulai usaha ini, apa yang menjadi pertimbangan Om untuk memilih model bisnis ini? Karena itu kebetulan dengan profesi saya. Oke. Saya dari dunia perhotelan dan tahu marketnya, cara mengolah, ya jalan. Gitu. Jalanin. Ya. Oke. Saat outlet pertama berjalan dengan siap Om berarti kan usaha sendiri nih mulai. Ya. Langsung mempekerjakan karyawan di outlet pertama itu apa sendiri dulu? Langsung mempekerjakan karyawan saya Langsung? kalau di sana karena besar. Jadi kalau sendiri itu tidak kesampaian, ibaratnya capek. Tapi kalau ngerjain sendiri. dengan dibantu asisten apa staff itu kita semuanya bisa kecakup semua untuk operasionalnya. Oke, baik. Dan setelah outlet pertama berjalan, berapa lama waktu sih Om melakukan ekspansi ke tempat lain, ke outlet kedua? Saya 3 tahun. 3 tahun Ya. untuk membuka outlet kedua? Ya. Oke. Saya itu buka di Malang. Di Malang. Nah, di Brawijaya itu. Oke. Aldis, Oke, silakan. kemudian saya mau nanya nih Om ya. Ya. Dari mana sih inspirasi Om membuat menu? Itu kita kan udah tahu ya inspirasi sendiri. Jadi kita kan di hotel itu namanya Sosef itu menciptakan saus Mas. Jadi kita bikin menu, bikin promosi, semuanya ya inspirasi dari kita sendiri dan kita dari belajar kemarin-kemarin waktu kuliah. Terus kalau proses riset dan pengembangan menu yang melakukan gimana tuh? Jadi kan kita lihat market juga. Kita bikin menu itu, oh ini seleranya anak muda, ini seleranya umum, itu kan kita harus tahu. Kalau anak muda itu dengan makanan yang kekinian, ya kan, dengan kalau orang umum itu kan dengan makanan tradisional, itu pasti kita kombinasi namanya oriental. Ya. Terus
Bagaimana sih sistem belanja stok di toko Om ini? Apakah menyesuaikan dengan pemasukan kemarin atau menggunakan jumlah tetap di setiap pembelanjaan? Ya ada banyak yang kita perhitungkan. Jadi kita lihat operasional kan udah tiap hari kita tahu nih sekian kilo beras, sekian kilo sayur, semuanya udah dengan planning dengan membuat operasional, Mas. Lalu, siapa yang bertugas mengecek atau menjaga dan mengatur stok bahan baku di kedai Om? Itu ada staff saya yang bagian pesen, tapi yang order kita, jadi ntar barang datang udah staff kita yang ngecek. Kendala apa Om yang sering Om alami saat kedai sedang berjalan? Kendalanya ya kadang orang susah agak nunggu lamanya. Itu kendalanya. Itu kendala pertama. Iya, betul. Tapi kita semaksimal mungkin kita kasih Yang terbaik. servis fast. Tapi kita menginformasikan kalau makanan agak delay kita bilang mau antri enggak, mau tunggu enggak. Ya. Itu cara servis dengan sopan dengan customer. Menjaga kualitas customer kita. Mungkin kalau yang mau tunggu itu waktunya ada, tapi kalau yang cepat-cepat mereka waktunya nggak ada, kan gitu. Terus bagaimana sih Om alur produksi kedai Om mulai dari pembelanjaan hingga menjadi produk akhir? Ya itu kita seperti dari bahan mentah, Ya. kita olah jadi bahan mateng. Ya. Contohnya kayak bawang putih beli mentah harus kupas Betul. buat bikin saus, bikin bumbu-bumbu nasi goreng, buat teriyaki, bawang putih harus kita ini. Semua kita prepare dengan buat operasional udah siap saji. Jadi nggak mengganggu operasional, jadi udah siap semuanya. Kalau pengaturan jam operasional kedai Om gimana tuh? Kalau di sini yang di Jakarta itu jam 9 sampai jam 19.30. 9 pagi ya. Yang di Jogja? Yang di Jogja itu dari jam 8 sampai jam 10.30 setengah 11 malam. Tapi yang Malang gimana? Malang sama main di Jogja. Terus saat pertama kali membuka usaha Om, apakah Om punya strategi marketing sendiri gitu? Ya itu tadi yang saya bilang, kita harus cari strategi sendiri. Ya contohnya tadi yang ditanyain Mas Akbar. Ya. Itu kita harus dekat keramaian. Contohnya kalau di kampus itu udah pasti rame, mall, Betul. tempat komplek rumah yang kelihatan prosesnya ke ruko-ruko kayak gitu kan udah pasti rame. Ada pengunjungnya. Bagaimana sih Om bisa menawarkan harga yang pas gitu Om? Di kantong-kantong mahasiswa kayak kita Om. Kita lihat barang kos yang murah. Nah, jadi kita jual produksi itu cari barang-barang yang murah yang standar dengan kos kita masuk. Ya. Contohnya kayak nasi goreng itu kan hanya telur sama nasi, Ya. ya, sama ayam. Ya. Ayamnya juga dengan kantong mahasiswa. Ya, Kalau betul. pengen request banyak ya tinggal tambahin Ya. dengan sesuai harganya. Betul. Langsung lanjut dengan Akbar. Oke. Jadi Om, bagaimana sih Om cara menyusun perencanaan keuangan usaha Om ini? Ya, Apakah harus ada in out-nya. in out-nya? Ya in-outnya satu barang masuk kita order nih umpama ada kol, timun, bawang putih, bawang merah semua harus ada. Harus ada. Jadi entar di produk, nah itu kan mentah. Jadi Ya. kita total grossnya entar dijual jadi netnya. In-outnya harus ada. Ya. Betul. Jadi Om, kedua itu bagaimana sumber modal awal Om untuk memulai usaha makan ini? Maksudnya modal pertamanya. modal pertamanya. Jadi modal pertama ya kita punya budget sekian. Kita sesuai budget Sesuai dengan budget. kantong kita. Mama kalau yang di Jogja itu agak besar budgetnya. Karena kita mendirikan rumah limasan. Budgetnya besar. Beda sama di Jakarta ini kan kantin, dibilang fast food. Food court, ya, food court. Ya. Ya kan. Jadi di sini lebih mudah karena tempat udah siapkan meja, kursi, kita hanya nyiapin barang-barang kita buat operasional. Oke. Contohnya modalnya nggak nyampe 10 juta. Oh, kalau di sini mah nggak nyampe 10 juta. Ya, kalau di Jakarta. Oke. Oke, jadi yang ketiga itu bagaimana cara Om mengendalikan biaya produksi dan operasional agar profitabilitas itu meningkat? Ya kita harus kendalikan ya customer kita. Customer. Jaga kualitas makanan. Ya. Produk-produk kita yang wasted food ya kita buang, yang nggak layak ini jangan pokoknya. Oh, oke. Jangan kita sajikan. Oke. Itu yang bikin apa ya, customer terhilang lama-lama produksi kita nggak meningkat. Oh, Kan kalau di sini kan sistemnya kalau market kita mahasiswa dari mulut ke mulut, mulut ke mulut. Oh di sana enak, di sana enak, pasti orang pasti datang. Itu cara mengendalikan. Tapi tiap itu kan punya sesi masing-masing buat strategi ya. Ya, betul. Di yang selanjutnya apa saja sih Om kewajiban perbajakan yang harus dipenuhi untuk usaha ini? Satu, izin usaha. Izin usaha. Satu, izin usaha. Penuhin kewajiban kita izin usaha. Itu satu fasilitasnya bisa buat kur. Nah, ya kan? Oh ya, betul. Yang umpama kita kekurangan modal, nah, kita bisa mengajukan kur. Oh, ada izin usahanya, ada semua itu ada. Ada. Pajak ya kita penuhin. Ya, betul. NPWP-nya. Ya, betul. Terus bagaimana sih cara Om mengelola kas usaha ini dengan baik agar keuangan usaha ini terus terjaga? Keuangan satu perusahaan itu jangan dicampur adukan dengan
yang lain. Yang Jadi lain. kalau di Jakarta ya usaha Jakarta berapa, untungnya berapa, jadi harus dimasukin ke bank. Nah, tiap hari itu kan kalau kita orang usaha kan tiap hari pasti ada cash flow-nya, Iya. ada uang pemasukan Betul. netnya yang Ya. saya bilang itu tadi. Jadi kita simpan, kita masukin bank seminggu sekali. Jadi ketahuan nih kita punya hasil sebulan sekian. Jadi biar tertata lah ya. Tertata itu dengan manajemen yang bagus. Ya. Yang seterusnya, bagaimana strategi pengembangan Om usaha saat ini untuk saat ini dan kedepannya? Ke depannya ya kita udah ikut online, online dari GrabFood, Shopee, Gobis kayak gitu kan membantu juga buat lebih luas. Ya betul. Tentunya. Terus bagaimana sistem perhitungan gaji karyawan yang di Jogja? Kalau gaji karyawan itu kita ambilkan semua dari kos usaha yang dari netnya. Oke. Jadi di luar belanjaan ya itu udah net bersih. Jadi kita sisakan berapa persen buat karyawan, keuntungan ya buat kita. Oke. Terus pernah nggak sih Om terjadi kendala dalam manajemen biaya produksi dan operasional? Kalau kendala sementara ini aman-aman aja, tapi pas di Covid ya itu kendalanya banyak. Covid-nya banyak pasti ya. Kendalanya Itu yang kita berhenti. menceritakan Covid. Jadi Ya. Covid itu sempat ya kita sempat libur Betul. di Jogja di Malang habis semua ya kan. Ya, betul. Bingung mau proyek, tapi kita tetap berusaha memaksimalkan dengan ikut bantuan online. Ya. Ikut Shopee. Dan itu bisa meminimalisir GrabFood ya, kendala-kendala itu. Tapi setelah corona ini kendala itu nggak ada, aman. Nggak ada, alhamdulillah Karena ya. orang juga udah datang. Ya, Gitu betul. aja. Oke Om, apa sih pesan dan kesan Om untuk calon pengusaha sebelum mereka memulai sebuah usaha? Kesan dan kesannya satu, harus fight. Fight. Betul. Tuh, smile. Smart. Nah, itu intinya. Oke. Jaga customer yang baik. Ya. Itu aja. Oke. Sama keuangan, manajemen harus benar-benar dijaga. Oke. Ada tips lain nggak Om untuk calon pengusaha di luar sana? Ya tipsnya harus smile dan Tetap gopo. Terus ini tetap berusaha ya. Tetap semangat. Tetap harus berusaha. Ya. Oke baik Om, mungkin segitu aja ya untuk interview wawancara kita hari ini tentang kedai Om Brew yang ada di Warung Jempol. Ya. Terima kasih Om untuk waktunya. Sama-sama. Mudah-mudahan Oke, sukses ya semua ya. Amin. Oke, semua. Oke ya, sampai jumpa di lain video lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Dadah.